Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan dan nikmat usia untuk bersama-sama berjumpa kembali dalam program kita Dua Dai Berbagi di Shisha TV. Dan hari ini izinkan saya juga untuk mengucapkan ya selamat bergabung pada jamaah Zoomiyah, baik yang baru mengikuti ataupun yang sudah biasa, sudah lama join bersama dengan kami. Semoga saja pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa dan senantiasa kita sampaikan kepada manusia agung, manusia yang sangat dicintai Allah. Beliau yang menjadi contoh teladan buat kita semua, manusia paripurna, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak sekalian jamaah Kopi Uduk, Kongko pikirin urusan dunia dan akhirat, yang saat ini sudah bergabung di Shisha TV. Dan juga bersama dengan guru kita Kimo Hai. Kimo, assalamualaikum Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di sini enak udah Kimo. Kalau pas di lapangan jangan Kimo, orang berkeder. Gitu ya. Iya, kayak kemarin di Jogja alhamdulillah nggak ganti pakai bubur putih, bubur merah, berapa kali ganti nama. Kimo, Pak Kimo, kimono, kimochi. Oke, jadi kesepakatan kita gitu ya, deal ya. Ya. Nah, jadi untuk ini adalah Kimo, kemudian selangkah di luar studio. Nggak apa-apa kalau manggil mam seperti biasa. Cuma orang jangan diajarin, ntar ngaco semua jadi. Masya Allah. Baik, mari sama-sama kita awali, kita buka acara ini dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Semoga Allah sekali lagi memberikan keberkahan, yang menurunkan malaikat yang akan mencatat kehadiran kita pada malam hari ini sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan keimanan kita dan menambah amalan kita. Ala hadiniyah walikuli niyati soleha ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah kita akan mulai acara kita ini. Ya, sepertinya akan ada dulu yang disampaikan Kimo ya. Kimo akan menyampaikan ya lantunan ayat suci Al-Qur'an. Mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul
azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai, kita akan memanjatkan doa dulu ya, Kimo ya, terkait dengan Kapten Erwin ini. Orang tua beliau yang sekarang perlu sama-sama kita panjatkan doa. Silakan Kimo. Ya, kita doakan juga buat semua yang sedang kurang sehat dan sakit. Juga orang tua Kapten Erwin, Bapak Sururi. Juga semua orang tua kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan sedang sehat, sedang kurang sehat ya, sedang sakit. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Bi barakati syifa wa bi mu'jazil Fatihah ya ala hadiniyah wa likulli tansalu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'an bil qulumi bil qabul. Ya may yaqulu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Allahumma anta syafi ishfi asyafi shifaan ajilan la yuqadiru saqaman wala alaman. Wa baniyati qabul wa tamami kulli sul dhahiran wa batinan wa basururi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik. Ini Bapak-bapak apa kabar ini? Sehat ya? Walaupun di sini hujan rintik-rintik, tetap semangat untuk ikut bergabung di Shisha TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak-bapak untuk hadir ke majelis Majelis Kopi Uduk. Oke, tema kita hari ini adalah adakah hidup yang ideal. Nah, sebelum membahas dengan tema tersebut, sebenarnya ini kan sebuah pertanyaan yang masing-masing orang itu pasti punya bayangan tentang kehidupan yang ideal itu yang seperti apa. Ya memang kalau kita seringkali ataupun yang kita pahami, ya ideal kehidupan itu ya adalah kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah gitu. Nah tapi itu kan contoh ideal ya. Contoh ideal barangkali agak sulit untuk memang didapati ataupun ditiru secara plek-plekan gitu ya oleh umatnya. Nah sekarang bagaimana sih sebenarnya kita itu memproyeksikan, memandang kehidupan kita itu sebagai kehidupan yang ideal, atau sebenarnya kita ini sekarang udah merasa ideal atau belum gitu. Nah saya pengen sebenarnya hari ini kalau biasanya langsung Kimo yang akan memberikan ulasan, tapi saya pengen dapat dulu masukan nih ya tentang hidup yang ideal itu yang seperti apa. Nah sekarang mungkin bisa diawali dari Pak RW. Iya dong, minta mic ya. Nah Pak RW ini bukan teori Pak ya. Jadi saya ingin mendapatkan penggambaran dari yang Pak RW rasakan, yang Pak RW pengen tuh hidup ideal tuh kayak gimana gitu. Jadi bukan hidup ideal berdasarkan teori, tapi berdasarkan fakta, realita, dan kenyataan, serta apa yang dirasakan. Ya, silakan Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ideal itu. Sebentar kamera aja dong, yang ini nih. Itu boleh. Bisa Bang. Ya, gimana Pak RW? Oke. Hidup ideal itu menurut pendapat saya kebahagiaan antara dunia dan akhirat. Ya, itu kan teorinya Pak. Teori. Ya, sekarang yang Bapak rasakan gitu, sekarang udah merasa ideal belum hidupnya Pak? Masalah ideal itu realistis. Realistis apa relatif? Relatif, tinggal tergantung dari orang yang menjalankan. Oke, sekarang menurut Pak RW idealnya kayak apa sih hidup itu? Ya hidupnya kalau kita hidup berumah tangga, yang satu panas, yang satu adem. Oke. Itu kehidupan rumah tangga ya, yang ideal seperti itu. Jadi jangan di antara kita berkawan, bertetangga,
ada yang panas, ada yang adem, Iya. ada yang ngalir, ada yang tenang. Oke. Nah, hidup yang lebih tenang, Bagus. itulah ada ideal. Iya. Bagus jawabannya Menurut dari saya. sisi satu. Iya. Oke, supaya diperkaya terus. Ya, sekarang coba saya ingin lagi ada yang berpendapat kali. Silakan. Ayo Bang. Malam ini malamnya bapak-bapak dan semua peserta Zoom. Ya, pokoknya apa yang dirasain Pak, sampaikan aja. Nanti kita juga akan bertanya ya kepada peserta Zoom. Silakan nanti akan menyampaikan pandangan, pendapat tentang hidup yang ideal itu seperti apa. Dan apakah sekarang sudah merasakan bahwa hidup saya nih sudah ideal banget nih gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya kepada Bapak Dua Dai. Apa yang dikatakan hidup itu ideal. Kalau untuk saya pribadi, saya terus terang aja. Mungkin baru beberapa tahun saya kembali kepada apa yang dikatakan Maha Pencipta itu yang ada perintah dan larangannya. Saya terus terang aja Pak. Dari tahun 2017 saya baru kembali kepada Allah, istilahnya begitu, seperti apa yang idealnya gitu. Tapi menurut saya yang saya rasakan sampai sekarang, selama saya masih muda dulu, dan kalau saya cerita memang ngaji saya belajar dari kecil. Ya. Setelah dewasa ngaji, sholat, terus terang saya tinggalkan Pak. Setelah kembali lagi saya sadar diri bahwa tidak ada lagi kita bergantung hanya kepada Allah, baru itu saya merasakan hati saya tenang. Keluarga saya pun ikut terbawa tenang. Karena ya mohon maaf bukannya sombong, sholat kita jalankan, ibadah-ibadah lain kita jalankan. Yang saya rasakan itulah yang namanya ideal itu. Kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin Jadi menurut saya selama sih itu aja. ketika remaja sampai 2017 itu kehidupan seperti apa yang dijalankan atau dirasain Pak? Kalau mau berbicara terus terang aja Pak Ustadz, malu saya. Nggak, maksudnya apakah itu sebenarnya, kan gini, ada orang yang sebenarnya dia ingin menggapai kehidupan yang ideal. Nah, kehidupan yang ideal yang ingin dia gapai, tapi ternyata kehidupan yang digapai ini melalui proses yang banyak yang nabrak, akhirnya dia merasa dirinya malah loh kok malah jadi jauh. Nah, apakah juga hal seperti ini dirasakan gitu Pak? Saat itu saya bisa dikatakan belum paham hidup ideal itu seperti apa. Oke. Jadi saya saat itu apapun yang saya bisa saya laksanakan, saya jalankan gitu. Itu tidak memandang itu katakanlah haram atau subhat atau halal saat itu ya. Ternyata memang kalau saya jalankan itu, selama itu saya jalankan, itu tidak merasakan ada ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan hidup. Ya. Nah setelah saya sadar diri, karena saya juga dulu diajarin ngaji sama nenek saya di Garut, alhamdulillah sampai dengan saat ini hati saya merasakan tenang, keluarga pun alhamdulillah nyaman. Mungkin itu aja Pak Ustadz pendapat saya. Baik, ada lagi yang mau sharing silakan. Dari Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan waktu kepada saya. Kalau saya ideal itu, ini bagi saya ya, ketika saya merasakan nikmat waktu saya tidak punya apa-apa, dan bahagia ketika saya mampu menolong orang itu. Ya sekarang ini, dulunya sama seperti Pak Oim, dulunya, sehingga suatu hari saya ditimpa kesedihan, nangis terus, ya Allah, kayaknya hidup ini saya ini sia-sia, hidup ini percuma saya hidup ini, karena pasti saya mati pun akan masuk neraka, karena saking banyaknya dosa. Terus saya punya lintasan begini, ya Allah seandainya saya ini mampu engkau berangkatkan ke tempat
suci di Mekah. Mungkin itu yang merasa tenang, bahagia buat saya. Enggak lama kemudian ada yang nelpon. Seminggu kemudian, Man, siap nggak berangkat? Berangkat kemana Pak? Berangkat ke Mekah. Ah Bapak, ada aja kata saya kan. Boro-boro ke Mekah buat makanya susah gitu. Bener ini katanya gitu. Ntar Januari. Seminggu kemudian, Man diundur Desember. Waduh itu Pak, saya selalu menangis itu. Baru kabarnya aja menangis. Apalagi udah di sana. Cita-cita saya di sana itu saya di tempat raudhoh 3 malam, berturut-turut 3 malam itu. Sampai sholat duha di situ. Enggak diusir sama itu. Terus yang kedua, saya di dekat imamnya Masjid Kuba. Terus yang ketiganya, saya bisa tanpa disadari saya meraung-raung di Gunung Uhud. Tahu kenapa? Orang-orang pada selfie, saya nggak bisa itu. Nangis aja, kenapa tahu? Terus yang ketiga, yang keempatnya, saya mendapatkan bisa nyium Hajar Aswad. Oke. Itu cita-cita saya yang di sini, alhamdulillah. Itu aja yang. Tapi itu sudah terjadi kan? Terjadi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Mungkin ideal itu bagi saya menikmati hidup miskin dan bahagia ketika bisa menolong orang. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Pak Aman. Majelis kopi uduk masih ada yang mau sharing? Ini nggak apa-apa, ini malam ini kita terbuka aja. Kenapa Pak Andri? Pak Andri. Gak usah gigi. Jagoan sakit gigi, jagoan. Ya, ya sakit gigi. Silakan. Kita ini justru ya, apa namanya? Oh, Pak Andre, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya pribadi adalah kalau hidup yang ideal adalah tenang, ketenangan. Ketenangan ketika kita susah kita tenang, ketika kita senang kita tenang gitu. Udah tenang aja. Artinya tenang menghadapi segala macam permasalahan yang kita hadapi, tenang kita dalam dalam pelukannya Allah lah. Oke. Makasih Pak Andri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja ini, ngambil kesimpulannya aja. Kalau melihat hidup yang ideal, harus kita hadapi hidup dengan kenyataan yang kita hadapi jadinya. Jadi kadang-kadang orang sudah terbuai, di mana kadang hidup di dalam kenyataan sama hidup di dalam khayalan sudah nggak ada bedanya lagi orang sudah banyak menghayal sekarang di tahun milenium ini. Jadi kenyataan jarang dilihat sama dia, kehidupan kenyataan. Saya rasa hanya itu aja Pak Ustadz. Jadi harus dihadapi dengan kehidupan kenyataan aja yang ideal. Hidup yang nyata aja. Jadi jangan hidup menghayal, berhayal. Kadang lupa kita yang mana hidup kenyataan sama hidup di dalam khayalan. Begitu kata-kata Morgana. Iya. Kurang lebih begitu. Walaupun terkadang katanya kehidupan itu harus dimulai dari mimpi katanya Pak. Itu dia. Jadi jangan mimpi. Kenyataan yang harus kita hadapi di hidup. Maksudnya kenyataan itu ada yang mengatakan bahwa ketika Anda ingin mencapai sesuatu maka Anda bermimpilah. Nah, kemudian kan bagi persoalannya bagaimana membuat mimpi itu menjadi sebuah kenyataan kan begitu. Nah ini sebenarnya jadi PR buat kita. Apakah boleh sih kita bermimpi? Nanti Kimo yang akan menjawab tuh. Ya kan, apakah kita harus melihat apa aja yang nyata? Boleh gak kita bermimpi? Karena katanya kalau nggak mimpi aja kemudian nggak boleh. Padahal kan mimpi itu gratis sebenarnya ya. Nah gimana kemudian kita memacu diri kita. Tapi ini luar biasa ya. Terima kasih masukan-masukannya dari bapak-bapak Majelis Kopi Uduk. Masih ada yang lain? Ada beberapa benang merah yang bisa kita ambil ya. Oke, silakan sekarang dari peserta nih. Dari peserta siapa yang ingin sharing? Jadi sebenarnya metode ini Pak, ini kalau dalam ilmu sosial itu namanya adalah group work. Jadi ada 3 ya kalau dalam ilmu sosial itu case work,
group work dan community development, COCD, community development. Nah, casework itu biasa dipakai oleh para psikolog one by one interview. Jadi dia memperdalam masalah Anda segala macam. Nah, kalau begini ini biasanya dipakai untuk orang-orang apa coba, misalkan narkoba, kemudian di penjara. Itu saling sharing tuh. Karena justru dengan sharing begini sebenarnya saling menguatkan. Begitu, saling menguatkan. Memang problemnya adalah ketika sharing itu pasti yang lainnya tahu ya. Nah, ini yang perlu, karena kan kita di Zoom artinya juga saya tidak akan juga menggali kayak Pak Rohim dulu masalahnya apa sih Pak Bandel, nggak kayak gitu ya. Tapi justru adalah hal-hal mendasar yang memang kemudian dirasakan dan ternyata ada masa di mana kehidupannya menjadi gamang gitu, menjadi tidak ideal. Padahal ya basic pendidikan agamanya sudah bagus. Ya, kemudian pada satu masa di mana semua itu seolah-olah hilang dan terpanggil kembali di tahun 2017. Betul Pak ya? Oke. Baik, sekarang kita ingin berikan lagi kesempatan kepada peserta. Silakan dari Zoom yang ingin sharing. Ini boleh nih. Jadi malam ini kita bersama-sama ingin sharing tentang kehidupan yang ideal menurut Anda itu seperti apa? Silakan. Silakan yang raise your hand. Ya, dari peserta Zoom ada? Coba dilihat Kang Ramdan kalau ada yang nunjuk tangan. Oke. Menyimak semua ya. Oke, saya berikan kesempatan sekali lagi. Silakan bagi yang peserta dari Zoom yang ingin sharing tentang kehidupan yang ideal itu apa menurut Anda gitu. Ya, yang akan sharing akan kita kasih hadiah. Nah, silakan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Bang Mara boleh Bang Mara? Nggak apa-apa, apa-apa. Oh, kepencet. Maksudnya ngetes nih sebenarnya bisa atau enggak gitu ya? Iya. Oke, silakan. Baik. Kalau seandainya tidak ada lagi, ya tapi silakan nanti ya kalau ada yang mau sharing bisa interrupt gitu, bisa langsung tunjuk tangan aja. Nah dari beberapa pandangan Kimo, ini akan kita ambil intisarinya, ya kan tadi adalah bahwa kehidupan ideal itu sebenarnya adanya kesesuaian antara keinginan dengan realita. Nah orang kan kalau orang itu punya keinginan yang tinggi, tapi kemudian kenyataannya tidak seperti keinginan, nah ini akan ada namanya jet lag gitu, akan ada namanya itu orang bisa stres. Karena harapannya ya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah orang tua kita itu kan seringkali membuat definisi kehidupan yang ideal untuk anaknya, betul nggak Pak? Misalkan nih dari kecil orang tua sudah misalkan berkeinginan yang ideal itu anak itu adalah menjadi seorang dokter, yang ideal itu anak menjadi seorang ustadz, yang ideal itu anak menjadi seorang tentara. Karena apa? Karena memang seluruh keturunannya, ya misalkan di situ, termasuk juga pengalaman almarhum Uje, orang tuanya itu juga mendorong beliau ini untuk menjadi seorang ustadz, seorang qori gitu. Dan orang tuanya punya pengalaman yang kurang dia tahulah karena latar belakang orang tuanya itu ayahnya adalah seorang pemain film laga, sedangkan almarhum Uje itu justru pengennya masuknya ke situ gitu. Maka dia berusaha untuk melarang, berusaha untuk menghindarkan anaknya. Nah tapi apa yang terjadi? Ideal menurut anak, tidak ideal menurut orang tua. Ideal menurut orang tua, tidak ideal menurut anak. Nah ini baru kita bicara mengenai keinginan orang tua dan anak. Ya, nah pada akhirnya seperti Pak Rohim sampaikan tadi, ketika perjalanan waktu yang terjadi almarhum Uje di mana waktu itu SD aja udah dapat ini loh, udah mendapat juara sebagai qori kan.
kemudian SMP dia sekolah di Darul Qolam, ya walaupun tidak selesai, keluar dari 6 tahun cuma 4 tahun, nah kemudian itulah kehidupan yang belangsatan. Nah tapi ada sesuatu yang menarik, ternyata basic pendidikan agama yang kuat, itu membuat orang paham kemana dia harus kembali. Tadi kan kayak gitu, tahu gitu. Jadi ketika orang itu sudah mengembara dalam kehidupannya, karena basic agamanya, fondasinya, dia mendapatkan fondasi yang baik dari orang tuanya, maka ketika dia kemudian tersadarkan kembali ya tentang kehidupan yang ideal itu yang seperti apa, maka dia tahu kemana dia harus kembali. Nah jadi dari sini Kimo kita dapat melihat bahwa setiap orang sebenarnya punya definisi tentang ideal. Ya termasuk Pak RW tadi mengatakan ideal itu harus ada keseimbangan. Yin and yang, hitam dan putih, ya panas dan adem. Jadi dengan seperti itu ada sebuah titik equilibrium ya di tengah di mana itulah keseimbangan. Nah, ketika terjadi keseimbangan ini adalah yang ideal, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang dari masukan-masukan ini kita akan dengar nih pembahasan dari Kimo Hai. Kimo, bagaimana Kimo menjelaskan? Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu gitu ya. Kimo sekarang sudah merasa ideal belum hidupnya ya? Nah, agak berat kayak jawab ini. Makanya mau ngomong ini. Oke. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Guswar. Ustadz Guswar, saya singkat karena memang nama di IG-nya pun Guswar ya. Agus Idwar. Tapi sebagian orang menyangkanya Guswar ini adalah Gusnya anak kiai di Jawa-Jawa, di Jawa Tengah. Sehingga ada jamaah yang manggil Gus. Songong betul tuh dia. Orang kita temennya aja manggilnya Ustadz dia. Dipanggil Gus aja, disangkanya Gus, ya nggak salah juga dia. Makanya jangan, kalau mau nyingkat tuh istikharah dulu bro. Akhir orang manggil Gus, padahal ya Ustadz Guswar, disangkanya Gus, apa kayak nama Kiai Gus Mif, apa atau misalnya Gus Ut ya. Ya buat yang udah terlanjur manggil Gus, ya, panggil depan Gus lah gitu. Iya. Soalnya kemarin saya di Jogja, Pak Andri, bapak semua nama saya habis diacak-acak gara-gara Ustadz Guswar ngasih perkenalan Kimo, akhir orang manggil ada Kimono, Pak Kimo, ya Kimochi. Ada manggil Koko juga, kalau yang lain masih nyambung. Koko, dipanggil Koko itu loh. Namanya Koko pas dilihat kulitnya nggak kayak orang Cina, kan aneh jadinya. Terima kasih kepada seluruh jamaah peserta Zoom ya. Shisha TV, dua dai berbagi. Ini ada dari Florida, tadi Pak Eman, Pak Ohi, Pak Yanto, Pak RW, Pak Andri, semua yang di sini. Ya gambarnya nyampe di Amerika ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan gara-gara wajahnya nongol duluan, suatu saat bisa pergi ke Amerika lah, amin. Ngapain kek? Iya. Mau jalan-jalan kayak ya, mau dakwah. Kali aja kita udah punya bule di sini. Iya alhamdulillah. Kalau beliau kan imam masjid Turki. Iya. Terima kasih juga dari Jogja, alhamdulillah ya kita kemarin beberapa hari di sana juga para ibu-ibu majlis talim. Baik, kita ngobrolin tema sudah beberapa bulan ini temanya selalu memuncak di atas. Padahal tema seperti iman memiliki 70 cabang. Di antaranya adalah rendah hati, kemudian malu. Itu kan cabang-cabangnya. Yang kita bahas kan langsung imannya.
Kemarin bahas tentang masalah kebahagiaan dan senang. Sekarang bahas tentang adakah hidup yang ideal. Ini lebih mujmal lagi, lebih global lagi, ya, karena terbentuk dari beberapa cara orang menyikapi pola pikir menuju kehidupan. Seperti tadi jawaban Pak RW adalah ya bahagia dunia akhirat, kemudian ketika ada yang panas harus ada yang adem. Saya mencerita tentang bagaimana bahwa bahagia itu menikmati kemiskinan dan bisa membantu. Kemudian Pak Ohim bilang cerita tentang bagaimana bisa menjalankan ibadah yang dimau oleh Allah. Juga Pak Andri, Pak Yanto. Itulah ya pandangan pola pikir yang sudah dijalani oleh setiap individual dan personal, ya. Dan itu adalah hasil daripada perjuangan dan pergolakan batin menuju sesuatu yang baik dan benar, ya. Sementara temanya, adakah enggak hidup yang ideal? Kalau tadi pertanyaan Ustaz Mohai, Kimo ada enggak? Mari ngerasain ideal enggak? Bagaimana kita akan bisa menjawab dengan sesuai yang tema, karena ini bicara tentang agama, sementara kita tidak tahu pertanyaan ada enggak gitu loh. Karena bisa jadi yang kita sangka ideal itu sebenarnya bukan seidealnya yang dimau oleh agama. Karena menurut kita begini itulah ideal, dan itu tidak salah. Cuma sekarang kita mengerucut kepada tema, meskipun tema ini luas, maka obrolan kita kerucutkan kepada sebuah pertanyaan, ada nggak sih hidup yang ideal? Ya, saya melihat perjalanan hidup entah itu dari sendiri juga perjalanan jamaah yang tumpah kepada kita dalam kisah-kisah mereka ketika untuk konseling, ya konsultasi, kemudian juga ada yang kita iringi perjalanan ujian dan musibahnya, ya, bahwa setiap kita itu sampai kapanpun selama masih hidup, kita akan terus mencari sesuatu yang mengena di dalam hati sehingga kita kuat menjalani kehidupan. Simbol serta sinyal yang paling kuat adalah kenapa hidayah itu tidak berhenti Allah kasih. Itu aja. Coba bro. Allah tidak berhenti menurunkan hidayah. Berarti ada apa dengan kehidupan kita? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, ujian. Apa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kenapa harus hidayah itu turun? Karena memang kita tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Yang tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak adalah salah satu poin-poin loncatan yang saat ini sekarang ditanya jawabnya begitu, nanti tahun depan pasti sudah berbeda lagi. Gitu loh. Karena yang tadi disampaikan itu benar, tetapi itu bagian dari perjalanan hidup. Sementara perjalanan ideal itu bukan secara utuh dari perjalanan hidup kita. Karena kita nggak tahu itu di ujungnya seperti apa. Maka kalau tadi ditanya Ustadz Guswar kepada saya, Kimo lagi ngerasain ideal enggak? Kalau pertanyaan itu saya jawab sesuai dengan maunya bapak-bapak, saya juga punya cerita. Termasuk Ustadz Guswar yang bertanya pun punya cerita. Iya. Apakah malam ini cukup kita nggak usah bahas? Bercerita aja masing-masing. Bukan begitu Pak Andri? Gimana Bang Bule? Ya. Karena ternyata itulah indahnya. Bayangkan. Manusia yang hidup di permukaan bumi itu kurang lebih 8 miliar. 7, hampir mendapat dekati 8 miliar. Dari 8 miliar manusia, mukanya nggak ada yang sama meskipun kembar. Ya. Lahir dari rahim yang sama, pasti ada bedanya. Apa tai lalat, apa hidung, kemudian mata yang satu. Mungkin mata, muka sama. Paras, air wajah sama, ada pasti berbeda. Dibuat hidup manusia fisiknya tidak sama. Yang terlihat aja dibuat tidak sama, bagaimana yang tidak terlihat pasti sangat
Allah buat tidak akan sama. Itu dalam rangka untuk menunjukkan aku Allah yang berkuasa. Gitu. Makanya kalau ngeliat ada orang cerita, Ustadz aku ini, Ustadz aku ini. Saya pertama ucapkan subhanallah. Kok Ustadz bertasbih? Iya. Luar biasa Allah. Dari sekian banyak manusia yang ditemui dan mungkin banyak yang belum ditemui, ceritanya ada aja. Musibahnya berbeda-beda, entah itu yang datang itu sedang mengalami ujian dari musibahnya, entah yang datang itu sedang mengalami teguran dari musibahnya, karena kita sudah bahas musibah itu namanya beda-beda. Bahkan setiap kita yang sekarang saat hadir ini, setiap kita mungkin punya musibah, meskipun musibahnya satu mengalami bersama, belum tentu namanya jadi ujian atau teguran. Pasti berbeda. Itulah kuasa Allah. Artinya karena sebab musibah yang satu saja seperti menerpa tsunami satu wilayah, banjir, gunung meletus, satu kampung diterpa, tetap musibah bagi satu orang dalam satu keluarga, 5 orang itu berbeda-beda, bisa jadi ujian atau teguran. Gitu. Artinya idealisme yang dipikirkan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tidaklah salah ketika dikeluarkan. Tetapi ada pandangan agama. Secara pandangan agama, apa ideal? Ideal itu apa coba? Ideal itu ya, ketika mampu setia kepada Allah. Apapun jalannya, dimulai dia dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, seorang diri, kemudian dia mampu menata dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Seorang pemimpin mampu membawa dirinya kemudian mengayomi rakyatnya. Seorang pebisnis dia mampu menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi jawaban pertama, adakah hidup yang ideal? Ketika kita bisa setia kepada Allah akan ideal. Meskipun ideal itu tidak bisa dicatat karena orang yang ideal dalam hidupnya, satu, dia setia kepada perintah Allah. Kemudian prinsipnya cuma 2. Dia mampu bersyukur dan bersabar pada nikmat dan musibah sebesar, sekecil, panjang atau pendek apapun. Ideallah dia. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa eksis setia kepada Allah? Dan ketika sudah ada yang setia kepada Allah, adakah orang yang bisa eksis pada prinsip hidup untuk setia kepada Allah? Yaitu syukur pada setiap nikmat dan sabar pada setiap ujian. Ketika orang itu 3, dia bisa setia kepada Allah dengan prinsip mensyukuri semua nikmat dari yang kecil sampai yang besar enggak terlewatkan. Kemudian dia bersabar pada setiap musibah yang berbentuk ujian atau teguran, kecil, besar, pendek atau panjang tanpa terlewatkan, ideal hidupnya. Pertanyaannya, adakah yang mampu memenuhi itu semua? Ketika jawaban bapak-bapak tidak ada, maka saya akan menjawab ya apa yang bapak jawab. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada nggak orang yang eksis? Kalau Allah kasih nikmat 1000, dia syukurnya 1000. Kalau dikasih musibah 1000, dia sabarnya juga 1000. Dan kalau Allah suruh setianya orang itu sampai 100.000, kemudian dia setia 100.000. Saya tanya bapak-bapak, ada nggak ya orang mampu di derajat itu? Hah? Nggak ada, nggak ada. Pak RW ada nggak ada? Nggak ada. Ada Pak RW bilang. Oh, ya beda sendiri dia memang. Bagian wali. Gak apa-apa, kita jawab Jawabannya tidak ada. Karena yang bisa demikian hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka saya nggak langsung jawab, bro. Ya. Adakah hidup yang ideal? Pertanyaan ini buat siapa? Kalau kita kerucutkan, ada bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana? Ya. Bagi kita hidup tidak ada yang ideal kecuali
prinsip karena kita menganggap diri kita tidak setia, tetapi kita masih punya dua, bisa bersyukur dan bersabar atas nikmat dan ujian, itulah hidup yang ideal. Kalau kita tidak bisa seperti Nabi dalam setianya kepada Allah, kalau kita tidak bisa bersyukur atas nikmat dan musibah dengan kesabarannya, maka hidup tidak ada yang ideal. Karena hidup yang ideal adalah ketika kita bisa bersyukur dan bersabar. Jawaban tadi itu sudah sedikit dijawab oleh Pak Yanto, Pak Ohim, Pak Andi, Pak Iman semua sama RW. Karena bercerita tentang sudah bisa beribadah, sudah bisa ada yang adem. Cuma saya melengkapi bahwa ideal itu ketika kita setia kepada Allah. Dan setia kepada Allah itu ketika mampu mensyukuri nikmat dan menyabari atas semua ujian setelah memenuhi pastinya hak-hak kita ya untuk Allah, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kemudian syukur dan sabar, maka itulah ideal. Ternyata tidak ada yang begitu selain baginda Rasulullah SAW. Maka jawabannya ya hidup yang ideal. Adakah? Jawabannya tidak ada, kecuali dua hal. Untuk bisa setia seperti Nabi sulit, tapi kita masih bisa mengejar dua. Syukuri atas semua nikmat, sabar atas semua anugerah, sabar atas semua ujian. Setelah kita bisa beribadah kepada Allah. Masya Allah. Saya jadi teringat sama lagunya Opik ini. Yang mana? Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Itu kan sebenarnya refleksi ketidakberdayaan diri gitu. Merasa bahwa diri ini kurang dan seperti Kimo sampaikan tadi tidak setia. Tapi biar gimana pun bahwa diri yang tidak setia ini ingin selalu dekat, ingin mencintai Allah gitu. Jadi saya pikir ini apa ya, cerdas gitu liriknya itu menggambarkan sosok manusia dengan segala kelemahannya tapi selalu ingin mendekat kepada Allah. Ya. Nah, jadi goyatul hubbit ta'ah, puncak cinta. Jadi idealisme itu ketika didasari oleh cinta. Wa goyatul hubbit ta'ah, sementara puncak cinta adalah ketaatan. Ketaatan itu adalah ekspresi daripada kesetiaan. Ketika kita bisa setia kepada Allah dalam hal apapun, ya maka dia pada fase ya sudah di derajat seorang yang dicintai dan mencintai dari Allah untuk Allah gitu. Alatnya apa? Ya tadi syukur sabar. Jadi syukur sabar itu nggak bisa dipisah. Orang yang bersyukur pasti sabar. Orang sabar pasti syukur. Sehingga ketika ada masalah apapun yang dikedepankan adalah rasa syukurnya. Masalah kehilangan uang, kehilangan seseorang, segala macam itu kan udah jelas tuh. Ya, ternyata dia masih bersyukur. Ya, alhamdulillah lah, yang penting sehat itu. Gitu loh. Nah, kita ini sering dan alatnya sudah terjadi. Sosial media ini alat tumpah untuk ya kita berkisah, keluh kesah, gelisah, begini segala macam. Yang didahulukan adalah sabar. Ketika ada musibah, di absen musibah itu ditumpahkan. Ya sementara ketika ada musibah datang, yang didahulukan syukur. Karena syukur sabarnya nggak bisa dipisah. Ketika ada nikmat, maka yang hebat adalah bersabar. Sebab berapa banyak orang yang lulus diuji oleh musibah, ya berapa banyak orang yang tidak lulus diuji oleh nikmat. Gitu. Ya, jadi setia kepada Allah alatnya dua. Nah sampai detik ini kita masih belajar. Jadi kalau dibilang ada nggak ideal? Ya karena kitanya belum sampai di arah sana, kita belum bisa ideal. Tapi kita punya hak untuk mengejar itu dengan syukur sabar, terus setia kepada Allah gitu loh. Kalau ternyata sekarang bagaimana? Ih enak ya, ya Allah rumahnya gede, usahanya bagus, kemudian suaminya ganteng, istrinya cantik, anak-anak lucu, ideal banget. Maka ucapan saya ini nggak sebanding yang tadi saya jelaskan di awal. Ya. Iya. Kita ngelihat ada orang suaminya tampan, istrinya cantik, kemudian anak-anaknya ya lucu, usahanya banyak.
itu kesenangan yang dilakukan dan dialami oleh dia. Kemudian mata kita yang berharap seperti itu. Tetapi untuk ideal, di dalam rumahnya ada tangis dan tawa. Jadi ternyata senang juga, bahagia juga adalah bagian kita untuk bisa mengarah kepada ideal gitu loh. Ya, tapi sesungguhnya idealisme yang diminta oleh Allah ada ketika kita setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, memang tadi ya kita sepakat bahwa yang namanya syukur dan sabar itu nggak boleh kepisah, Pak. Nah, ini kalau kepisah tuh gawat. Ya, kenapa gawat? Sekarang gini deh. Kenapa orang kaya itu cenderung emosi? Ya, orang kaya itu cepat tersinggung, Pak. Orang kaya itu seperti itu. Kenapa? Karena orang kaya itu dia kelebihan stok syukur, kurang stok sabar. Karena dia seringkali mendapatkan nikmat, maka yang dia miliki adalah syukurnya, sabarnya kurang. Coba orang kaya mau antri nggak, saya tanya? Hah? Nggak mau, disenggol dikit tuh nggak tahu siapa gue lu. Artinya apa? Dia menunjukkan bahwa itu kan ini bercanda aja gitu. Ya. Kelebihan stok syukur, kekurangan stok sabar. Yang muncul apa? Cepat emosi, ya merasa apa namanya, ya nggak mau antri dan sebagainya. Artinya orang kaya bersyukur aja, tapi kurang stok sabar, bisa salah. Ya, bagaimana orang kaya nggak bersyukur coba? Nah, itu yang kaya, yang miskin juga gitu Kimo. Iya. Orang miskin ini apa? Kelebihan stok sabar, kekurangan stok syukur. Akhirnya? Ya akhirnya apa? Ya dia nggak pernah bersyukur, gimana mau bertambah nikmatnya? Kan lagi syakartum la azidanakum. Ya sabar aja. Pak, ini sebentar lagi anak sekolah. Ya sabar ya, Ndo. Ini kayaknya makan kita hari ini cuman nasi aja Pak sama garam. Sabar ya. Gitu. Padahal seperti yang Kimo sampaikan tadi, ketika syukur dan sabar itu bagaikan dua sisi koin mata uang. Di dalam syukur berarti ada sabar. Di dalam sabar ada syukur. Jadi ketika yang seseorang mendapatkan nikmat, yang paling bagus adalah bukan cuma bersyukur, dia harus bersabar nih. Untuk apa? Untuk memanfaatkan nikmatnya, kemudian untuk mengelola apa yang dia dapat. Nah, orang miskin juga gitu. Kalau dia kemudian ditimpa bencana, ya bukan cuma bersabar, tapi kemudian dia bersyukur, masih sanggup bilang alhamdulillah ya Allah, gitu. Tapi kayaknya rata-rata orang Indonesia gitu ya, karena selalu ada kalimat masih untung tuh. Itu sebenarnya adalah bagian dari refleksi rasa syukur, karena ada masih untung, nggak masih rugi. Adatnya. Iya. Nah itu mungkin adat yang kemudian kalau kita melihat bahwa adat ini agak bersendi dengan nilai-nilai spiritual. Tapi yang terjadi di Indonesia itu justru malah orang yang dalam keadaan sulit itu cepat emosi. Karena kan berkaitan dengan urusan perut ya. Ya urusan perut marah. Jadi dari perut naiklah amarah. Amarah itu kan menghancurkan. Kalau nafsu syahwat itu terbagi dua kan, karena untuk mencari enak dan nikmat. Enak itu yang urusan perut. Di bawahnya urusan nikmat gitu. Nah ini hanya bagian kecil dari poin-poin cara manusia untuk berekspresi atas pemberian Allah. Sementara kalimat ideal ini justru adalah kalimat yang mujmal, global, universal. Yang kalau di absen satu-satu, sebanyak kejadian, sebanyak nikmat, sebanyak musibah yang dialami setiap satu orangnya, dikalikan berapa miliar manusia, maka tidak akan pernah habis menerjemahkan makna ideal. Maka saya ambil secara garis besar bahwa apa saja yang sampai di tangan kita kemudian disyukuri, apa saja yang kita belum nyampe kepadanya kemudian kita sabari, itu sudah ideal. Gitu loh. Meskipun tadi boleh nggak hidup dari mimpi, semua dari mimpi. Dari mimpi kemudian kepada cita-cita, dari cita-cita kemudian pada roja, hope, kemudian dari hope berbentuklah irodah, kemauan. Dari irodah nyampailah kepada azam, kemauan yang kuat. Dari azam yang kuat setelah ada irodah dan azam naik kepada melakukan sesuatu berbarengan dengan mengerjakan. Berkeinginan berbarengan dan mengerjakan, itulah namanya niat. Dan itu nggak pernah, ketika sudah sampai tujuan pun ingat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian telah diberikan banyak nikmat dan kalian tidak akan pernah berhenti kecuali sampai mulutmu tersumpal oleh tanah. Itu kan ancaman.
Jadi ternyata ideal itu sebenarnya nggak ada. Kecuali syukur dan sabar. Setelah syukur sabar itu dijalani pun nggak ada habisnya. Karena sebanyak itulah hidayah. Allah akan turun ya sampai kita kembali kepada keharibaan. Iya. Ada sebuah contoh yang sederhana ya, ketika mungkin kan orang beranggapan ideal ini pengen punya istri itu yang penurut misalkan. Ya kalau dibilangin apa ngikut. Ternyata istri lebih galak begitu kan dari suaminya. Maka mungkin suami menganggap wah kayaknya hidupan gue gak ideal ya. Nah ini cerita zaman sahabat dulu lah. Akhirnya ya kan karena sahabat itu merasa terzolimi oleh istrinya, berkeinginan dong mengadukan kepada Amirul Mukminin. Ya enggak, waktu itu adalah sahabat Umar. Ya. Nah datanglah keinginan untuk bercerita nih bagaimana nih kami ini, saya ini laki-laki yang terzolimi oleh istri. Ya kan begitu kira-kira sampai di depan rumah. Ternyata. Dia nggak jadi nanya Pak, kenapa? Sahabat Umar lagi diomelin juga sama bininya. Jadi sampai hari dia balik. Sahabat Umar, ngapain lu bahasa Betawi gitu. Lu udah kemari lu balik lagi, ada apaan? Dia bilang, gini sih sebenarnya saya mau ngomong. Kalau istri saya itu galak gitu, saya mau ngadu sama Anda, gimana caranya menyelesaikan? Begitu saya nyampe sama, riwayat kita, nasib kita sama gitu. Ya udahlah gue balik lagi. Nah, kemudian ada kalimat yang luar biasa ya dari sahabat Umar. Ya. Nah apa kalimat itu? Apa kalimatnya? Amirul Mukminin ya ketika istriku yang melahirkan anak-anakku. Istriku yang menjaga harta dan rumahku, istriku yang melayani aku. Sesekali aku mendengarkan marah dan keluh kesahnya kan gitu. Sesekali inget ya, catat lah apa ya. Ini banyak sesekali itu ada kalimat sesekali. Ya sesekali itu kalau misalnya setiap orang tuh harus 1000 kali ya paling 10 kali lah gitu. Oh gitu. Nah, harus 910 kan. Masya Allah. Nah tapi kalau mengacu sama Pak RW tadi memang benar juga. Artinya di situ kan ada keseimbangan Pak ya. Ini kira-kira ucapan kita udah masuk nih Pak. Karena itu serah aja, karena judulnya di atas, saya ngejawabnya di tengah, tapi langsung loncat ke atas. Artinya gini Pak, bahwa apa saja yang membuat kita, meskipun kita nggak ngomongin kaya miskin ya, sebenarnya ucapan kaya miskin itu adalah ekspresi kita untuk bisa mensyukuri dan sabar atas semua karunia Allah. Sementara Allah sendiri itu tidak menciptakan orang miskin. Ya. Kalaupun ada orang miskin, kita sama manusia yang membagi itu. Meskipun ada kalimat miskin, kita yang memandang dia. Kalau terjemah definisinya kan apa itu miskin, apa itu fakir. Miskin adalah orang yang memiliki kerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, ya penghasilan dan tidak mempunyai sesuatu untuk bisa memenuhi kehidupannya. Makanya fakir, miskin, ya. Dan itu standarnya nggak bisa dihitung, gitu loh. Karena apa? Ada orang yang ketika dia biasa pegang uang 1T, kemudian uangnya tinggal 1M, dia bilang miskin. Karena dia ngomongnya di depan temannya masih eksis dengan uang yang triliunan. Gitu. Jadi Allah menciptakan memang orang yang berlebihan dan orang yang cukup. Kaya miskin itu kita yang ngebaginya Pak. Makanya tadi ada lagunya Ustadz Guswar, kaya dan miskin, itu karena memang kita memandang sama manusia. Makanya kita nggak boleh bilang miskin lo, kaya lo. Nah, jadi yang membagi adalah kita sendiri. Maka kita ada infak, sedekah, zakat tuh karena kita memandang orang itu di bawah kita. Untuk gugur kewajiban sesuai dengan ayat Quran. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiru mutuzakim. Biar akhlak manusia kepada manusia. Ya. Kembali kepada maknanya ideal itu tadi. Jadi ideal itu luas sekali. Kalau kita tadi Pak RW bilang, ya ketika kita bisa ibadah, Pak Iman bilang bisa ibadah, kemudian bisa bantu orang, itu adalah idealnya saya. Kejarlah itu. Karena di situ juga Allah ada keriduan. Allah menurunkan keriduan itu. Tetapi dari semua tadi makna ideal masing-masing dikumpulin, ujungnya adalah ya membentuk supaya kita bisa setia kepada Allah. Bahkan kalau boleh saya tambahin, orang yang setia kepada Allah dijamin dia setia kepada manusia. Orang yang setia kepada manusia, enggak setia kepada Allah, dusta setianya. Bagaimana dia bisa setia kepada manusia, sama Allah aja dia enggak setia. Sama Tuhan yang menciptakan
Ya, dia tidak tunduk, bagaimana bisa setia kepada manusia yang tidak pernah menciptakan dia? Maka patokan setia kalau nabrak lagu-lagu cinta segala macam. Setia itu ketika dia bisa taat kepada Allah dengan segala perjuangannya, meskipun mungkin ya ada ujian godaannya. Ya, tetapi bagaimana dia orang mengaku saya setia, cintanya satu, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak zakat. Maka dusta setianya, karena setia itu adalah patokannya adalah ketika dia taat kepada Allah. Jadi dari setia itu bisa kepada cinta, kepada kehidupan ideal. Dah dua alatnya dari cabang iman, karena syukur sabar ini bagian dari 70 cabang iman. Ya, kalau malu al-haya'u minal iman, malu adalah bagian dari iman lebih besar. Tapi syukur sabar itulah alat tangga yang besar supaya orang bisa setia kepada Allah, tentunya dengan ilmu gitu. Ya, memang tadi itu yang kita bicarakan sebenarnya adalah hal yang abstrak, Pak. Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman bagaimana kemudian kalau dalam bahasa yang lebih tinggi itu kan visi, ada misi. Nah, sekarang kita ini adalah bicara mengenai yang abstrak, nyerempet-nyerempet dengan visinya. Nah, kemudian bagaimana kita menurunkan? Nah, setiap orang kan punya definisi masing-masing. Sebagai contoh, Kimo, ketika ada seseorang merasa dirinya sudah benar, setiap hari dia berada di masjid, ya dia berzikir, dia sholat, dia melakukan berbagai macam ibadah. Kemudian sama datang juga sahabat Rasulullah malah diusir itu orang. Padahal menurut pemikiran beliau, dia mungkin bahwa gue ini ideal nih. Kerjaan cuma di masjid, ibadah, sholat, baca Quran. Kira-kira bisa nggak kita bilang bahwa itu tuh nggak benar? Benar pasti. Ternyata begitu didatangi oleh sahabat Umar, ngapain kamu di sini? Saya zikir seharian penuh. Kamu tidak kerja? Enggak, ya Amirul Mukminin. Terus siapa yang ngasih makan kau? Ada orang yang ngasih makan saya. Ketahuilah bahwa yang ngasih makan kau itu sebenarnya lebih mulia, kuasa kalimatnya begitu Kimo ya. Dari engkau yang hanya sekedar berada di masjid, ya tidak kemudian berikhtiar. Nah ternyata ya ibadah dalam konteks kemudian meninggalkan hal-hal yang bersifatnya adalah upaya untuk mendatangkan rezeki, ini pun tidak menjadi sesuatu yang ideal. Begitu. Nah, ini mungkin seringkali juga ada benturan ya. Ketika seorang suami terlalu rajin ke masjid, bahasanya gitu. Nah, sehingga istri bilang nih, ke masjid mulu, kapan kerjanya? Nah, karena dalam pandangan suami untuk mendapatkan rezeki, ya dengan berdoa. Nah, ini kan ada sesuatu sebenarnya yang nggak nyambung, Pak. Nah, kemudian bagaimana kita menerjemahkan sikap dari seorang Amirul Mukminin kepada orang yang hanya sekedar bukan sekedar, yang kepekerjaannya itu di masjid berzikir, berdoa. Ternyata dia diminta malah melakukan lebih, bukan hanya sekedar seperti itu. Ya, karena beliau tahu siapa yang dihadapi. Kalau ternyata yang dihadapi seorang santri yang di pesantren, pelajar di pondok dulu misalnya andai kan ada pondok, lagi belajar ilmu, suruh pulang kamu kerja, belum waktunya kerja, belum waktunya bisnis. Karena tahu ternyata punya tanggung jawab. Ayatnya adalah wabtagi fima ataqallah darul akhirata wala tansa nasibak minad dunia. Cari, kejar akhirat, tapi jangan lupa kita masih di dunia. Terus bergerak, sekedarnya, gugur kewajiban. Karena jalan utamanya adalah ya mencari keridhaan Allah dalam memenuhi hak-hak Allah. Karena dalam surat Toha ayat 14, Az-Zariyat ayat 56, di semua itu isinya perintah memenuhi hak-hak Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah. Ya, di situ al-amru yadulu alal wujub, bahwa kalimat perintahnya menunjukkan kepada, ya kalimat perintah menunjukkan kepada wajib. Ada al-amru yadul al-hath, perintah menunjukkan kepada anjuran, berbeda-beda ya. Kalau di situ perintah menunjukkan pada wajib. Jadi semua hak Allah dipenuhi, tapi jangan lupa kita masih di dunia, kita kerjakan itu. Yang jelas kalimat setia itu ya tidak boleh diterjemahkan bahwa udah ibadah aja karena kita masih di dunia. Dan Qur'annya nyuruh ya. Bahkan dalam surat Jum'ah disebutkan tuh. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah dilaksanakan salat. Ulama tafsir menyebutkan salat subuh. Fantashiru fil ard. Ya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi.
Wabtaghu min fadlillah, dan carilah, jemputlah karunia Allah. Entah itu silaturahim, entah itu bisnis, ya berpangkat, jabatan, disuruh kita. Ya, tapi jangan lupa bahwa hatinya terkait kepada Allah, badannya bergerak karena dia masih di dunia gitu. Jadi setia itu maknanya luas. Semua diraup, ya, apa yang dia alami di dunia. Kalau dia sebagai pemimpin maka mengayomi rakyatnya tetap beribadah kepada Allah. Kalau dia seorang pemimpin keluarga maka dia punya tanggung jawab kepada keluarganya, dipenuhi ya jihadnya dengan bekerja, kemudian menjadi imam dalam keluarganya, kemudian menjadi ayah bagi anak-anaknya, semua dipenuhi dan itu adalah bagian ibadah. Maka itu setia itu maknanya ada tidak hanya 5 rukun yang dikerjakan, tapi sebagai apa di situ, kemudian selalu diarahkan kepada Allah, itulah setia gitu. Nah, dalam hal ini adalah baginda Rasulullah, daminya, suri tauladannya. Ya, nah ini ada lagi contoh Pak, yang satu lagi nih. Jadi ini nyata nih. Ada di sebuah perusahaan Kimo ya. Ini ada orang itu kerjaannya dia zikiran mulu nih. Nah, ketika dilihat dari efisiensi, maka mungkin orang ini tidak terlalu efisien bekerjanya. Atau tidak terlalu tepat lah, efektif juga apa yang dilakukan sehari-hari. Nah, ketika ada pengurangan karyawan, maka orang yang listing terlebih dahulu tuh yang akan dikeluarkan tuh adalah orang yang tadi Pak, yang kerjaannya zikiran mulu, akhirnya dikeluarin. Dan apa yang terjadi ketika dia keluarin, omset perusahaannya turun. Nah, ternyata ada juga korelasinya. Makanya kalau saya nih di dalam perusahaan kan suka kadang-kadang memberikan motivasi. Jadi kalau ada karyawan yang memang kerjaannya zikir mulu, terkadang malah pekerjaannya tertinggal, itu jangan dipecat Pak. Berdasarkan prinsip the right man on the right place, ya kan? Maka tempatkanlah orang ini sebagai marbot masjid di perusahaan itu. Nah, nggak usah dipecat. Ya ditambahin berarti. Jadi melakukan seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang apa namanya, yang ternyata untuk menerjemahkan yang namanya ideal itu tidak segampang kita membalikkan tangan atau hanya sekedar teori. Karena setiap orang dilahirkan dalam kondisi yang unik. Ya enggak, orang punya temperamental yang berbeda. Ya kan? Nah, itu juga sudah membedakan. Ya kan, sudah menjadi bagian ya apa yang bisa membedakan antara idealisme yang ingin dicapai tadi. Nah, namun sebenarnya saya ingin bacain dulu atau mau ada dari ini ya. Kita bacain ya. Ini ada yang menarik nih. Nah, ini sebelum ini tadi ada masukan. Nah, ini dia nih Mar tadi itu. Nah, dari Ibu Suci ya. Menurut saya kehidupan ideal itu adalah kehidupan di mana semua kebutuhan hidup sudah terpenuhi. Ini artinya kebutuhan hidup konteksnya adalah materi ya. Namanya juga ideal, artinya kalau kehidupan ideal sudah terwujud justru mereka akan terasa seperti orang mati. Ya, karena sudah tidak mempunyai keinginan lagi. Karena semua kebutuhan sudah tercukupi. Namun perlu diingat bahwa ideal itu berkaitan dengan nafsu. Sehingga apabila kita mengejar ideal, artinya kita mengejar nafsu. Meskipun ideal itu adalah ideal dalam hal yang positif. Nah, jadi ini ada beberapa poin sih sebenarnya. Yang pertama itu ideal itu kaitannya dengan materi. Materi itu terkait dengan hal-hal bersifatnya nafsu duniawi. Dan kemudian juga ketika orang sudah merasa ideal, cenderung kalau hipotesanya Ibu Suci adalah dia nggak akan melakukan apa-apa. Jadi hidupnya itu udah flat. Iya. Apa benar kayak begitu gitu loh? Oke, baik. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa menjamin ya setelah semua dipenuhi itu terus akan berada di tangannya sampai matinya? Jadi ideal itu sesuatu yang memang semakin bertambah. Poinnya selalu bertambah, bukan stuck apalagi hilang dan pergi. Datang pergi. Jadi ideal, nanti besok nggak ideal. Karena harta itu bisa datang dan pergi. Pagi orang dipenuhi, sore kelebat, bakaran kayak banjir selesai sudah. Ya, jadi kalau diterjemahkan bahwa ideal itu ketika terpenuhi semua kebutuhan, ya ada nggak yang bisa menjamin harta itu bisa di tangan kita sampai kita mati? Apalagi orang menyebutkan katanya ini hartanya nggak habis 7 turunan. Ya itu kan istilah saja. Ya jangan sampai 7 turunan. Dalam 1 turunan aja harta bisa datang pergi. Jadi kalau menurut saya ideal itu
tidak terpatokan kepada sesuatu yang bisa dipegang atau terlihat. Makanya kalau diterjemahkan seperti ini, ya itu momentum boleh, ya. Tetapi kita mencari makna ideal yang lebih tinggi dan lebih luas, yang dia tidak mati meskipun hidayah itu datang dan pergi, ya. Pergi ketika kita menolak karena keras hati, tapi yang terbaik disuruh oleh Allah terus bertambah hidayah. Seiring hidayah bertambah, maka ilmu yang didapatkan juga akan tumpah dalam amal, sehingga akhirnya menumbuhkan iman. Iman bertambah, dia akan terus datang kepada majlis di masjid, duduk dengan orang soleh, kemudian jika tumpah ibadah tambah lagi, terus kencang sampai seumur hidupnya. Nah itu dalam urusan iman saja orang bisa naik turun, up down, ya apalagi harta. Tetapi pada orang berilmu, Allah itu kalau pengen orang tuh ilmunya hilang, ya enggak, ilmunya tiba-tiba langsung hilang. Lagi jalan seorang alim, kiai langsung gagu gitu. Meskipun ada mungkin karena stroke ya, tapi langsung hilang ilmunya itu ya jarang terjadi. Tapi Allah sangat mampu kalau misalnya ingin seorang hamba itu hilang hartanya, dibuat sekejap aja. Ya main judi 1 jam selesai semua habis hilang. Kebakaran, banjir, tsunami, gunung meletus gitu loh. Jadi ideal kalau dikaitkan dengan terpenuhi semua kebutuhan hidup. Tadi disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia sudah diberikan banyak nikmat. Bahkan ketika dia tidak punya apa-apa pun tidak pernah cukup. Apalagi ketika sudah punya apa, tidak cukup sampai mulut kita tersumpal oleh tanah. Orang yang menang judi itu, ya 1 kali lagi kali aja lumayan nih tambahan gitu. Termasuk orang bisnis, nggak ada habisnya. Jadi kalau patokan ideal itu ditaruhnya di harta, ya nggak ada habisnya meskipun terpenuhi. Dan nyatanya harta itu datang dan pergi. Kita nggak boleh menangis pada sesuatu yang datang perginya cepat. Ya, bahkan disebutkan dunia itu setetes. Ya. Ketika datang ke tangan kita jangan terlalu gembira karena cuma setetes. Ketika hilang dari tangan jangan terlalu bersedih karena yang hilang juga cuma setetes. Tetapi ketika kita mampu untuk merangkai diri bisa memenuhi hak-hak Allah menuju setia, kemudian alatnya prinsipnya 2 syukur dan sabar, kita mendekati makna ideal itu. Oke, ini juga dari Ibu Zakia, bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang dengan karunia hidayah yang tak terputus hingga akhir hayat. Maka teruslah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebenarnya ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Kimo, ini penjelasan bahwa yang namanya ideal itu adalah yang selalu yang cintanya itu tidak pernah terputus gitu ya. Yang selalu bisa membangun rasa cintanya dengan Allah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, Assalamualaikum Ustaz Mohai dan Ustaz Agus. Menarik pernyataan yang disimpulkan Ustaz Mohai bahwa apa saja yang sampai kepada kita disyukuri dan yang belum sampai disabari. Itulah ideal dia. Bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 45 bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka unsur dari syukur ada di dalamnya. Sebagai cara perintah Allah kepada manusia mendapatkan pertolongannya dalam mencari segala bentuk rizki. Gitu. Apa mohon tanggapan Ustadz Kondangan? Ustadz Kondangan, ya kita udah lama juga nggak kondangan ya. Ya baik, dalam Al-Quran nih surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wahai orang beriman, kalau terjemahannya ya, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu. Ini secara umum bahwa setiap kita ini memiliki hajat kepada Allah. Dan caranya adalah ya terus ditunggu dengan terus berdoa, sabar. Sholat di sini maknanya bisa doa, baik doa yang formal, sholat, atau doa yang non formal, munajat permintaannya. Kalau tafsirnya adalah, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar sholat sebagai senjata. Kalau ngikutin terjemahannya, wahai orang beriman, jadikan, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ada hajat, ada kemauan, terus minta kepada Allah, sabari, doain. Tapi kalau tafsirnya berbeda Pak. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjata. Saya tanya bapak-bapak nih, masukin di sini. Kira-kira kalau mau ketemu musuh itu, mau perang,
kita ketemu musuh dulu apa nyiapin senjata? Apa nyiapin senjata dulu terus ketemu musuh? Senjata dulu baru ketemu musuh. Begitu juga ayat ini, ya. Tafsirnya adalah sabar, sholat, sabar, sholat. Ada hajat, nggak ada hajat. Karena itu kebutuhan kita kepada Allah. Sedunia sholat, Allah nggak untung. Sedunia nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi. Karena sholat itu buat kita dan kita yang butuh Allah. Sholat aja, sabar aja, sholat aja, sabar aja. Suatu saat ternyata kita punya keinginan. Maka jadiin sabar sholat yang sudah dikerjain sebagai senjata untuk minta kepada Allah. Tuh tafsirnya. Beda nggak dengan terjemahannya? Iya. Kalau yang terjemahannya jadi seolah-olah gini. Belum istiqomah, sabar dan sholat. Kemudian ketika ada minta tolong, ketika ada kemauan, udah sholat lu, sabar lu. Itu lama itu, karena apa? Harus ngasah dulu sholatnya, ngasah dulu sabarnya. Tapi ayat ini adalah berlaku untuk orang yang dia sudah eksis ibadahnya, kemudian punya hajat untuk keluarganya, cita-citanya, untuk dakwanya. Maka ketika punya hajat, ingin supaya bisa terpenuhi kebutuhan itu, maka jadiin sabar sholat yang sudah dikerjain itu senjata untuk meminta kepada Allah. Itu lebih cepat karena Pak udah lama ngasahnya gitu. Ya, jadi sudah ada bekal sebenarnya Ya. itu ya. Bukan dadakan ketimpa musibah baru belajar sabar gitu. Jadi terjemah sama tafsir beda. Makanya tadi alhamdulillah saya jelaskan dari sisi tafsir dulu. Tapi secara global yang ditanya adalah unsur kita untuk memenuhi hajat kepada Allah tuh ya berarti bahwa kita memang setiap kita itu punya keinginan gitu. Maka jadikan sabar sholat sebagai senjatanya gitu. Oke, dari Ibu Cindra Dewi mengatakan bahwa kehidupan ideal itu adalah hidup yang serba dalam keberkahan. Ya. Nah, oke, saya sambung. Hidup yang ideal adalah hidup dalam berkah. Sekarang saya tanya. Ya, mahiyal barokah. Ini ada kaitannya nanti. Ibu yang nanya sama yang di Zoom, tolong perhatikan. Mahiyal barokah. Nah, ada kaitannya dengan ucapan Ibu siapa tadi? Cinta. Ibu Cinta. Ya. Mahiyal barokah. Apa barokah? Ya. Al barokatu hiya azyadatu fil khair. Berkah adalah tambahan kebaikan pada kebaikan. Gitu. Berkah itu turun, ya, jadi namanya berkah ketika ada orang sudah taat kepada Allah, meskipun dia tidak lekang dari kemaksiatan karena dia masih sisi manusianya. Al-insanu mahulul khoto wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetap fitrah dia, tapi dia terus coba untuk taat kepada Allah. Kemudian tambah rezekinya, tambah nikmatnya. Mau 0,1% atau 99,1, tambahan 1% apalagi banyak. Itulah berkah. Artinya apa? Tadi disebutkan, hidup yang ideal ketika berkah. Berkah itu apa? Ketika dia taat. Berarti kesimpulannya setia juga bro. Ketika dia setia, kemudian turun rezeki, itu berkah. Maka berkah itu adalah tanda orang taat kepada Allah ya, yang menjadi makna setia untuk bisa ideal. Nah kebalikannya adalah istidraj. Nggak sholat, nggak ibadah, kemudian dia nggak taat kepada Allah. Tambah rezeki, tambah kebaikan. Ya, itu istidraj, kebalikannya berkah. Nah yang tahu itu berkah atau sebaliknya istidraj adalah kita sendiri. Karena kita yang tahu kualitas ibadah kepada Allah. Ya. Orang tahunya, wih mantap nih berkah nih. Kita yang tahu, ibadah ada yang kurang. Setia ada yang kurang, ada yang luka. Taat ada yang terluka, tergores. Ketika orang bilang, aduh berkah nih, kita jawab, amin. Ya, kita nggak usah ngejawab juga, nggak berkah ini saya soalnya nggak ibadah. Nanti jadi PR buat dia. Amin, amin. Kenapa amin? Iya mudah-mudahan deh. Ya, kenapa? Yang tahu rezeki yang di tangan kita itu berkah atau tidak, itu kita sendiri. Karena kita yang tahu kualitas ibadahnya. Nah, dengan pertanyaan Bu Cinda ini disebutkan, hidup yang ideal adalah hidup yang berkah. Ada fase menuju berkah itu bagaimana? Ternyata berkah itu turun ketika kita taat kepada Allah. Dan yang tahu kita taat atau enggak, ya kita sendiri. Makanya ketika ada orang dapat musibah, kita nggak bisa vonis dia. Neraka lu, azab lu. Kenapa? Bisa jadi siang terlihat maksiat, malam dia paling hebat, bangun malamnya menangis di hadapan Allah. Ya, maka ketika kita ngeliat musibah orang tuh cuma dua. Satu, doakan dia. Kedua, berlindung
dari musibah yang datang kepadanya. Karena setiap orang punya potensi untuk mengalami musibah itu. Jadi hidup yang ideal adalah hidup yang berkah. Berkah itu hanya didapat dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah gitu. Insyaallah. Nah ini berikut ini dari Ibu Lisa. Assalamualaikum Ustadz Muhai dan Ustadz Agus. Maaf Ustadz, kalau untuk mencapai ideal versi dunia terpenuhi tidaklah mudah. Ya, kadang visi misi juga tidak sejalan. Bagaimana kalau idealnya disikapi dengan cara berdamai dengan kondisi sehingga belajar bersyukur? Saya jawab. Inilah nggak usah dijawab dengan kata-kata, langsung nyanyi aja bro. Jawabnya begini, pakai jawaban begini Bu. Apa namanya? Penderitaan adalah mahligainya Allah, maka nikahilah penderitaan. Penderitaan adalah mahligainya Allah, berdamailah dengan penderitaan. Kekasih Allah tidak pernah bisa membedakan antara miskin dan kaya. Miskin bahagia, kaya pun bahagia, susah bahagia, senang bahagia. Nah itu jawaban pertanyaan yang tadi. Ya. Lagunya Ustadz Guswar ini terjemahannya dari manifestasi makna terminologinya dari kalimat sabar. Nikahilah penderitaan. Karena selamanya orang itu tidak akan bisa lepas dari ujian. Karena dunia darul imtihan, dunia ladang ujian. Udahlah jalanin aja lah. Yang penting kan kita syukuri banyak nikmat yang lain. Bahasanya dengan bahasa Ustadz Guswar, nikahilah penderitaan. Berdamailah dengan penderitaan. Tapi dalamnya juga jangan lupa, kalau dia nggak syukur, yang disuruh cuma sabar dan menikah dengan penderitaan, ini dalamnya ada makna putus asa juga. Gitu loh, udahlah gak bakalan sanggup lu, udah nyemplung aja di penderitaan gitu. Tergantung temanya lah. Tapi gini Gimo, kalau bicara syukur kita harusnya belajar pada binatang Pak. Oke. Ya kan? Yang pertama kalau rasa syukur binatang itu gak pernah protes. Sekarang coba lihat. Ikan paus itu bernapas dengan apa Pak? Dengan paru. Padahal dia hidupnya di laut. Harus dia protes dong sama Allah. Ya Allah, ini apa salah desain? Padahal saya kan hidupnya di laut, kenapa dikasih paru-paru bukan insang gitu. Sehingga ikan paus kan gak bisa jalan lama-lama. Tapi pernah lihat ada ikan paus demo? Kayaknya belum ada ya. Nah burung misalkan, bagaimana dia bersyukur dan nyari rezeki, membangun rumah itu susah loh buat burung tuh, buat anaknya. Ya, kita gak pernah ngelihat burung putus asa gantung diri. Pernah gak Pak RW? Nggak ada kan? Nah itu yang pertama adalah bagaimana menerima. Dan yang kedua bersyukur itu adalah melakukan sesuatu. Sama binatang juga Pak. Suka datang ke Ancol Pak, pernah ya? Lihat tuh ikan lumba-lumba. Kenapa ikan lumba-lumba kemudian mau meloncat? Disuruh sama pelatihnya. Itu adalah manifestasi dari syukurnya dia. Dia sudah mendapatkan ikan, kemudian dia bersyukur dia lompat. Nah, dia kasih makan dan itu terjadi terus menerus. Kalau dia lompat, dia kasih makan. Sebenarnya adalah manifestasi ketika bersyukur, maka berbuatlah sesuatu. Seperti tadi yang bilang begitu siapa ya? Ya kan bahwa bersyukur itu dengan apa? Dengan berbuat sesuatu. Dan yang ketiga merasa cukup Pak. Saya pernah datang ke Australia, itu di sana ada yang namanya padang rumput. Di situ ada peternakan sapi. Di sekeliling peternakan itu dikasih ranjau pagar yang ada listriknya. Nah itu sapi saya lihat Pak, dia anteng aja, nggak pernah sapi itu kemudian berpikir mau loncat pagar. Saya nggak pernah lihat sapi itu berkolusi sama temennya gitu, lo naik punggung gue deh, dia loncat. Artinya apa? Dia itu sudah merasa cukup dan yakin bahwa orang yang pemiliknya sapi ini akan mencukupi nikmatnya. Iya. Nah, dia anteng-anteng aja tuh sapi. Kira-kira begitu. Nah kalau manusia kemudian tidak pandai bersyukur, artinya kalah dengan yang namanya hewan. Nah memang ada orang yang mengambil contoh dari hayawanat atau dabbah binatang melata ya. Ya satu sisi wajar aja. Seperti ada kalau seorang kalbun anjing aja bertasbih, bersyukur,
manusia itu balhum adol gitulah ya kan, tidak salah karena memang disebutkan ulaika kal an'am balhum adol. Manusia itu kalau tidak beriman ya seperti hewan, bahkan lebih sesat gitu. Kenapa disebutkan kalimat lebih sesat, bro? Karena hewan itu dia jahatnya aja nggak pakai iman, nggak pakai nafsu. Artinya apa? Karena dia punya otak yang namanya akal tabiat. Ya, akal tabiat instingnya cuma dua, makan ya beranak, makan beranak gitu loh. Kalau manusia itu akal gorizat untuk mencari kebenaran Allah. Kalaupun dia jahat, dia semau-maunya emang binatang nggak dikasih. Maka tadi dibilangin dia kan nggak ada kolusi sama teman mikir karena nggak nyampe pikirannya. Otaknya nggak ada, nggak dikasih chip sama Allah di sini gitu loh. Tetapi bolehlah jadi contoh bahwa binatang itu mereka yusabbihuna ma fil ardi. Semua bertasbih, binatang bertasbih dengan suara dan kondisinya. Yang kedua, binatang itu kan insting. Dia diajari bisa dengan insting. Kalau manusia itu dengan akalnya, dengan imannya, makanya sebenarnya menjadi manusia itu berat dan sulit. Ya, udah dikasih akal gorizat untuk dituntut mencari kebenaran, dikasih nafsu untuk berbelok, ya makanya tidak bisa dihilangkan, diatur volumenya, tapi juga dikasih bekal dengan iman. Nah, iman itu tidak bisa datang tumbuh kecuali ya dijemput dengan ibadah. Nah, ibadah itu tidak akan menumbuhkan iman kalau tidak didasari dengan ilmu. PR-nya banyak kita, Pak. Nggak bisa tiba-tiba saya beriman. Itu iman kalau menurut dia namanya percaya doang. Sementara iman yang diminta oleh Allah mulut hati perbuatannya sama. Dan iman itu ya adalah mulut hati perbuatan sinkron, hanya bisa tumbuh karena praktek ibadah. Dan ibadah yang bisa menumbuhkan iman ketika ibadah itu didasari ilmu. Karena Allah ingin disembah dengan ilmu, dengan cara Allah, dan nanti Allah saudara kasih iman dengan hidayah-hidayah itu makanan ruh. Nah, ini PR kita banyak Pak. Jadi manusia itu ketika dia mulia, setia, ya artinya sudah ideal dengan prinsipnya sabar dan syukur, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Gitu. Masya Allah. Nah, ini PR kita. Ya, ya. Baik, ini waktu kita sudah nggak berasa ya. Setengah 10. Oke, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahin berkomentar silakan. Ya. Wes, Ya. mantep nambahin. Kita kasih ke Pak RW. Nambahin loh. Tadi yang ngomong saya kasih kesimpulan, siapa dong Pak Yan? Padahal kita belum ngomong, saya belum tahu sih ya. Dia mau ngasih kesimpulan. Ini komplek dari ini cakep-cakep RW. Ya saya cuma bisa menambahin yang tadi ideal. Jadi seorang yang ideal yang tadi harus pandai-pandai bersyukur dan bersabar. Oke. Sabar dan syukur adalah tuh ujian. Bagaimana kita bisa menempatkan sabar dan ujian adalah mengingatkan apabila kalau kita sudah mengalami kita menjadi orang kaya dan bersyukur dan menjadi jatuh miskin, kita harus bersabar dan selalu mengingatkan kepada Allah. Nah, itulah hidup yang ideal. Oh ya. Pak RW bersyukur jadi RW nggak Pak? Alhamdulillah bersyukur. Akan ditambahkan lagi Pak jabatannya. Iya. Karena dengan kita bersyukur, kita bisa membagi kepada orang-orang yang susah. Iya. RW 16 kan ya? Iya, ya kalau dia bersyukur jadi RW 16 ditambah oleh Allah jadi RW 17 kan gitu. Itu maksudnya dipindahin atau gimana? Dia kan suka ngasih surat pindah kalau warganya nggak mau. Susah diatur. Ya, kalau bersyukur dia yang pindah sendiri. Oke, cakep. Ya. Jadi bahkan sebelum saya tutup ya. Kalau orang pada musibah itu sabar, yang seharusnya mau ngapain lagi. Tapi hebat ketika orang itu pada musibah, dia tidak hanya sabar, bahkan bersyukur. Itulah yang orang ini suka ngomong, untung kakinya doang gak kepalanya. Itu bentuk syukur bro. Orang Indonesia ya, ada untungnya aja padahal hampir ini udah patah kaki. Untung bukan palanya. Itu bentuk syukur loh pada musibah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari syukur musibah. Ikhlas. Saya ikhlas
atas ujian Allah. Itu luar biasa. Ya, tapi semua itu kalah dengan yang nomor satu. Saya ridho. Allah kasih ujian seperti saya ridho. Ikhlas itu apa? Menerima cara Allah, kemudian hanya untuk Allah. Tapi kalau ridho itu, Allah maunya gimana sih? Saya mau lebih musibah dari sini. Gak apa-apa kalau Allah memang ridho, aku jabanin itu loh. Di derajat ridho itu yang tertinggi, yang ada habisnya. Bahkan disebutkan ibadah kita yang tertinggi di hadapan Allah adalah ridho kepada takdir Allah. Gitu. Karena di dalamnya apapun. Sholat, puasa segala macam, hatinya nggak tunduk, nggak sabar, boro-boro ridho, sabar aja enggak. Maka semuanya nggak ternilai tadi. Sholatnya biasa, ibadah lain biasa. Tapi dia mampu sabar, mampu ikhlas, mampu syukur, mampu ridho. Dia pada derajat yang tertinggi. Dan sampai detik ini kita masih mencari. Mudah-mudahan jamaah Majelis Kopi Duduk dan peserta Zoomia Shisha TV, dua dai berbagi, sama-sama yuk kita ngejar. Kita menyampaikan bukan yang terbaik. Kalaupun menyampaikan karena sebab ini loh titipan amanah dari para guru. Nanti hasilnya di ujung siapa yang terbaik nggak ada yang tahu. Bisa-bisa jadi malah saya yang berada di belakang bapak-bapak. Ya, Pak RW tiba-tiba lebih soleh di ujung, saya nanti ditarik sama Pak RW. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita nggak tahu. Makanya kita ngumpul terus nanti masa iya di padang mahsyar. Ketika bapak-bapak sudah berdiri di belakang bendera Rasulullah, pasti lihat Ustadz Muhaim, Ustadz Gusur mana nih? Ya bisa ngacung lah Pak Yanto. Malaikat, tar dulu. Saya bisa jalannya. Ini kita ke surga ya? Iya. Saya bisa tahu jalan ke surga karena ada guru saya Ustadz Gusur semua. Itu di mana dua? Kenapa emang? Mereka nggak ada. Kami nggak mau masuk ke dalam duluan sebelum ada mereka. Contoh, akhirnya dicari, dipanggil. Kau pernah ngajar? Iya. Kau bersyukur, beruntung. Karena setiap kita itu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Maka salinglah memberi saksi yang baik dan benar gitu loh. Ya, masa ilokan. Ibu-ibu yang ada di mana ya, di Amerika, yang di Jogja, ngerti nggak ilokan? Masa iya gitu loh. Ya, udah sering kita berkumpul begini, tidak saling memberi saksi, nggak dibantu. Karena ngomong gini juga Pak, beban berat, bukan berarti jadi sesuatu yang tidak ikhlas. Beban luar biasa tanggung jawabnya. Maka kita saling doa, mudah-mudahan nanti di akhirat kita ya saling memberi saksi kebenaran. Amin ya Allah. Dan memang ketika orang sudah berada memasuki pintu surga, ini dalam pandangan saja sih Kimo, pasti orang ini Pak akan berpikir selalu positif gitu ya. Nggak mungkin misalkan gitu, yang udah mau masuk surga gitu ya, tiba-tiba Pak RW mana nih? Wah belum kelihatan. Nggak mungkin ada ngomongan tuh, emang gue bilangin dia nggak ini deh, nggak cocok, nggak ada gitu seperti itu ya. Selalu ketika kita sudah merasa menjadi bagian, selalu yang terungkap itu adalah perasaan positif dan ingin menolong ya. Iya, kalau sudah di surga itu semuanya sudah hatinya sudah hati bersih gitu kan, nggak ada gitu nggak cocok. Nanti kalau misalnya itu kan nggak cocok dia, itu akhirnya balik lagi ke dunia ngebahas tentang ideal nggak ideal. Iya kan ideal tuh cocok nggak cocok, ya bener nggak? Iya nggak ada habis ya kalau sudah surga. Memang nanti di surga itu Allah kasih 5 fasilitas buat orang yang menjadi penghuni surga. Ya. 1 yang pertama, Allah akan menemui kita. Amin. Kalau masuk surga, amin. Yang kedua, kita dikasih kesempatan ngeledek. Oh, bisa juga gitu. Penduduk neraka, dikasih. Silakan. Jadi pada minggir. Bahasa kasar gini, ya kepada penduduk neraka, gimana bro, enak gitu loh. Dikasih sama Allah, ada tuh. Ya, kesaksian sampai kita kasih fasilitas, tapi jangan niatin sekarang. Karena kita jadi belum tentu nyampe ke surga gitu loh. Ngeri amat. Biarin dah gue di surga aja ngeledek, jadi masalah nyampe enggak gitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini tema lebih mengarah kepada diskusi bahwa setiap kita terus mencari sesuatu yang ideal, dan idealnya bukan urusan dunia.
Karena rezeki, harta, pangkat, jabatan bisa datang dan pergi. Tapi menuju Allah itu tidak boleh datang dan pergi. Harus terus bertambah meskipun kita imannya naik turun. Dan iman naik turun itu sebenarnya volumenya bisa diatur ketika kita dengan mampu istiqomah dalam ibadah. Ibadah yang dasar dengan ilmu. Maka terus menuju akhir hidup semakin kita lebih baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Insya Allah kita bersama-sama bergandengan tangan ya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira kita sudah cukup banyak ya, dan kita akan akhiri. Kita minta untuk Kimo memimpin doa sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Silakan Kimo. Bapak Ibu sekalian, tema kita ini lebih mengarah kepada perenungan diri. Kalaupun tadi di sharing model diskusi gini, sebenarnya kita kurang banyak ya. Tapi minimal kita bisa tahu bahwa setiap kita masih terus mencari. Ya, masih mencari. Karena apa? Karena masih di alam dunia. Dan hidayah itu masih ditaburkan. Ya. Jangan pernah lepas kita bersama-sama. Ya. Inna fil jama'ati barokah. Sesungguhnya dalam berjamaah ada berkah. Ya, ini kumpul berkah, saling mengingatkan. Ya. Dalam hal ini mungkin saya Ustadz Guswar pegang mic, Bapak Ibu juga jarak jauh mendengarkan. Tapi kita bisa saling mengingatkan, saling mendoakan bahwa setiap kita itu memang terus tidak pernah lekang dari berharap kepada tatapan dan perhatian Allah. Kita angkat kedua tangan kita, minta kepada Allah, ya Allah. Bagaimanapun payah-payah kita, ya tetap semua kita rindu kepada Allah. Wa'fu anna ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Ya Allah, terima kasih. Kamis malam Jumat inilah Sayyidul Ayyam. Kami mengangkat kedua tangan di depan dada, meminta kepadamu. Terima kasih. Dengan tema yang sepertinya sederhana, tapi kami tertampar bahwa tema ini membuat kami untuk kembali menoleh, melirik. Bagaimana untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik. Jauh rasanya untuk bisa dikatakan soleh. Meskipun kami baru mencoba untuk berjibaku payah-payah, karena soleh itu adalah orang yang tetap dia mampu melakukan ya kesalahan, tapi terus bisa kembali kepada Allah dengan segera. Maka malam ini ya Allah, bagaimanapun dengan perilaku kami yang terkadang masih payah, childish seperti anak-anak, kadang tidak dewasa. Tapi kami yakin ketika bersama saling mengingatkan di antara kita sangat bermanfaat. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami terus ya Allah. Kalau seandainya kami bisa minta disulap, langsung soleh seketika. Jadi suami yang soleh, istri yang soleh, langsung jadi anak-anak yang soleh. Kami akan cari cara itu ya Allah. Tapi nyatanya tidak. Yang sudah soleh saja harus menjaga istiqomah kesolehannya. Apalagi yang kami ingin mencoba untuk soleh. Karena hidayahmu datang bertahap. Dan hidayah pun akan datang pada kami ketika kami terus mencari-cari celah-celah untuk bisa soleh itu tadi. Kami yang belum sabar, rasanya mau tiba-tiba langsung ahli ibadah. Bisa puasa setiap hari, Senin Kamis. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Pengen terus sedekah tiap hari. Pengen bisa duha sepenuhnya, tahajud tiap malam tanpa berlubang-lubang. Pengen terus bisa berakhlak, hasanah, karimah, azimah. Pengen terus bisa zikir setiap saat. Pingin rasanya ya Allah. Karena melihat diri kami ini yang lemah, lelah dengan maksiat yang sudah kami lakukan berulang-ulang. Lalai berulang-ulang, terlena berulang-ulang, bahkan terus berjibaku dengan usaha kami, pangkat, bisnis segala macam. Bahkan yang kami besar adalah cita-cita.
Bahkan mungkin ada di antara kami yang masih terus cenderung mengumpulkan dunia, bercita-cita dengan tercukupi semua urusan dunia. Hari ini, malam ini ya Allah, tema ini kafa, cukup buat kami ya Allah. Bagaimanapun sibuknya kami dengan urusan dunia, pangkat jabatan kami, rekening dan saldo kami, tetap ya Allah ingin khusyuk dalam sholat kami bertambah, sedekah kami bisa istiqomah, tidak terpaksa. Dan tentunya ya Allah ingin sempurna rukun Islam kami ya Allah dengan berhaji ya Allah. Mendekati bulan haji ya Allah, jangan sampai kami tutup mata belum berhaji ya Allah. Panggil kami ya Allah, ya Rabbana kun auna lil haji bil baitil haram. Panggil kami dengan berhaji ya Allah. Ya Allah ya Rabb, nikmat tawaf, sa'i, mabit di Mina, di Muzdalifah, melebar jamarat. Ya Allah, saat ini saudara-saudara kami berangkat menuju tanah suci-Mu. Kami kapan ya Allah? Tentunya Kau sudah siapkan jawabannya. Kembali kami yang menjawab, tergantung kekuatan niat kami untuk sampai kepada rumah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tatap semua jamaah majelis kopi uduk ini ya Allah. Bagaimanapun kami dulu, setiap kami punya kisah, setiap kami punya cerita ya Allah. Tapi hari ini, di tempat ini, di majelis ini, kami saling jadi saksi ya Allah. Kau juga menetap kami keluar dari majelis ini ya Allah. Lebih baik lagi, bisa soleh, jadi suami yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh bagi ayah ibu kami, jadi orang tua yang saleh dan soleh bagi anak kami. Rasanya kalau kami ingin tidak mau keluar rumah supaya menghindari ujian godaan, maunya di rumah saja ya Allah. Supaya sedikit murka-Mu karena sebab maksiat yang terus diulang-ulang, pengennya di rumah saja. Tapi Nabi tidak mengajarkan itu. Terus berjalan. Safinah, bahtera sudah diraungi oleh kapal kami. Yang jelas, terus bimbing. Bagaimanapun dosa masih banyak. Saat kami minta maaf, yang penting Kau ampuni. Bagaimanapun ibadah kami masih lemah ya Allah, belum khusyuk, yang penting Kau terima. Dan pada akhirnya, setelah panjang umur kami Allah dalam taat, yang penting wafat kami husnul khotimah ya Allah. Wafat dalam penutupan yang baik. Wafat sedang sholat, puasa, sedekah, sedang ngaji ya Allah, sedang dakwah ya Allah. Ini adalah jeritan hati kami. Isma, doa anak, dengarkan doa ini ya Allah. Silakan Bapak Ibu berdoa. Kami mendoakan juga buat semua yang sakit. Kau angkat penyakitnya, Bapak Sururi. Juga buat ayah ibu kami yang telah wafat. Bayangkan wajah mereka, sebut namanya. Abah Haji Asaduddin, Haji Ahmad Muana, dan semua orang tua kami ya Allah. Jangan Kau siksa mereka. Jangan Kau siksa mereka. Kami saat ini bisa ibadah karena mereka mendatangkan kami guru-guru dan para ustaz. Ya Allah, inilah akhir doa kami. Doa sapu jagat kami ya Allah. Isma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi majelis kopi uduk, berkahi guru-guru kami, berkahi Shisha TV ini ya Allah. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula ya acara kita ini. Dua dai berbagi di Shisha TV. Insyaallah Allah berikan kita usia, kita bisa berjumpa kembali minggu depan di dalam waktu yang sama, di dalam program yang sama pula. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, oh ya, jangan lupa bagi yang melihat nanti setiap hari Senin kita akan upload ini ya. Dan ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk sedekah jari dengan mensubscribe ya channel YouTube Shisha TV, karena sekarang sudah monetize sebenarnya ya. Sudah monetize ya, mudah-mudahan ini juga
bisa menjadi ladang amal buat kita semua dalam kegiatan. Dan tidak ada yang kita cari meskipun monetize tuh kecuali memang syiar aja ya. 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 Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.